Halo trader, kembali lagi di channel Bitcoin Indonesia dan di video kali ini saya akan membahas tentang cara staking TKO ya. Nah, tadi saya lihat ada pengumuman dari Binance, pengumuman terbaru kalau buat teman-teman yang saat ini ngehold TKO ya, atau toko token dari toko kripto yang booming banget ya pada waktu peluncurannya. Dan kebetulan saat ini saya juga masih hold teman-teman. Jadi kabar baiknya adalah saat ini kita bisa melakukan staking ya. Nah, kita taruh koin TKO kita di Binance dan kita mendapatkan reward ya. Nah, berapa rewardnya kita akan bahas di sini dan bagaimana caranya melakukan staking secara detail akan saya bahas di video kali ini. Oke, langsung saja kita ke platform toko kripto ya. Nah, sebelum kita ke stakingnya saya jelaskan dulu kenapa saya ngehold TKO ya. Nah, dan ini bukan endorse lagi ya, sekali lagi saya katakan teman-teman, ini bukan endorse dan ini juga bukan saran untuk investasi ya. Ini hanya saya ingin sharing tentang apa yang saya lakukan di dunia kripto ya. Nah, dan tentu saja TKO ini bukan satu koin yang saya hold ya. Saya ada banyak hold Bitcoin, Ethereum, BNB itu sudah pasti ya, dan beberapa koin top lainnya. Nah, yang membuat saya cukup senang ya, karena ini TKO ini kan Indonesia ya, jadi saya akan hold juga karena saya lihat TKO ini memiliki peluang yang bagus ya untuk jangka panjangnya. Kenapa demikian? Seperti sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu ya, saya melihat Binance itu mungkin pada waktu itu saya sudah mempunyai feeling yang cukup kuat ya akan Binance ini akan menjadi exchange yang besar suatu saat nanti. Cuman masalahnya adalah saya tidak melakukan hold BNB dari harganya waktu itu sekitar $2 ya teman-teman. $2 ke $20. Waktu itu saya sempat beli tapi saya hanya tradingkan dalam jangka waktu pendek. Namun di tahun 2020 lalu saya baru sadar kalau BNB ini memang sepertinya akan membuat sebuah ekosistem yang cukup besar ya teman-teman. Dari perkembangannya yang saya lihat, dari waktu itu baru saya sadar dan mulai untuk hold jangka panjang untuk BNB-nya. Dan kebetulan saat ini sudah mungkin profit lebih dari 1000% ya jika saya jual. Tapi saya masih tetap hold dan begitu pula saya lihat di TKO ini ya. TKO ini saya lihat seperti BNB yang lahir kembali ya teman-teman di Indonesia. Nah, mungkin itu alasan saya untuk hold TKO dan sekali lagi ini bukan saran investasi ya. Bukan untuk mengajak kalian untuk ngehold juga, itu terserah kalian. Inilah yang saya lakukan ya. Saya hold beberapa koin TKO sesuai dengan budget yang saya punya. Dan sekarang TKO yang saya punya masih di wallet BSC ya. Saya farmingkan di PancakeSwap, Pair BNB. Dan kebetulan di sini saya lihat pengumuman TKO ini bisa kita staking ya dengan reward up to 36% per tahun ya ini. Tapi tidak harus kita simpan dalam setahun dan dikunci setahun, itu tidak ya. Ini bisa kita unstake atau kita bisa ambil kapan saja. Dan untuk mencari estimasi pendapatan harian, kita tinggal bagi saja ini dengan kurang lebih bagi 360 ya. Karena ini tahunan, jika kita pengen bagi dalam satu hari, itu berarti kita harus bagi sekitaran bagi 360. Nah, di sini ada 4 durasi ya. Nah, ini locked staking. Jika kalian ingin mengunci selama 15 hari, itu maksimalnya adalah 100 TKO ya. Nah, rewardnya paling besar ya, tapi TKO-nya paling sedikit ya. Dan jika kalian lock selama 30 hari, ini minimalnya 50.000 TKO. Ini estimasinya sekitar 1% per bulan ya teman-teman. Mungkin kelihatannya kecil, tapi buat teman-teman yang ngehold TKO dalam jumlah besar, ini lumayan ya 1%-nya. Dan TKO untuk 60 hari rewardnya 14%, dan 90 hari minimal 10.000, maksimal 10.000 dan rewardnya 21%. Ini lumayan ya.
Jika kita lihat di Pancake Swap, rewardnya sebenarnya lumayan juga ya, cuman kita harus pasang liquidity ya. Jadi kalian wajib punya BNB, TKO dan BNB dengan rasio 1:1 ya, untuk bisa mendapatkan reward dalam bentuk kick ya. Nah, saat ini untuk reward di sini sepertinya sudah agak berkurang ya. 72% ini masih sangat besar sekali ya. Cuman kekurangannya yaitu ya kita harus punya BNB-nya juga. Jadi saat ini hampir 90% TKO yang saya punya masih dalam farming di Pancake Swap ini ya, dan sampai saat ini masih menghasilkan reward Pancake ya. Dan Pancake pun kebetulan ini harganya berlipat juga ya, jadi hasil farming dalam bentuk cake, lalu cake-nya juga naik, jadi untung saya di tahun ini berlipat-lipat teman-teman. Oke, dan sekarang saya akan coba berikan tutorial bagaimana caranya staking TKO token dari toko kripto ini di Binance ya. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun Binance, belum punya akun toko kripto, silahkan daftar dulu. Mungkin linknya saya akan taruh di deskripsi video ini, dan untuk tutorial menggunakan Binance dan toko kripto sudah ada di video saya sebelumnya. Silahkan kalian cek terlebih dahulu jika belum ya. Oke, berarti saya akan kirim dulu TKO yang beberapa TKO yang saya punya ya. Mungkin sedikit saja, hanya untuk contoh. Saya akan kirim dulu ke akun Binance saya. Untuk cara kirim koin, sepertinya teman-teman sudah ngerti ya caranya. Di sini saya pakai network BSC tentunya, karena ini dari TKO menggunakan network BSC yang mungkin token yang pertama pakai BSC dari Indonesia ya, dan disupport langsung oleh Binance. Oke, saya akan kirim dulu TKO-nya ke Binance. Nah, dan ini dia farmingan TKO saya bayar BNB di Pancake Swap ya. Ini angkanya jalan ya. Oke, ini saya harvest mungkin tiap satu hari sudah saya harvest ya teman-teman. Nah, ini adalah penghasilan saya dalam beberapa jam terakhir ya. Dan ini lumayan banyak. Ini akan saya tarik dulu beberapa untuk membuat contoh bagaimana caranya kita staking di Binance ya. Ini akan saya ambil dulu beberapa, 18 saja ya. Oke, sekarang saya akan remove sedikit liquidity-nya ya. Nah, ini dia. Oke, sekitar 200 TKO ya sebagai contoh. Dan buat teman-teman yang pengen farming seperti ini, tutorialnya juga sudah ada ya, tentang tutorial farming di Pancake Swap ya. Kita remove dulu. Oke. Nah, setiap transaksi ini kena fee ya teman-teman, jadi pastikan kalian perhatikan juga fee-nya. Tapi untuk fee di Binance Smart Chain ini lebih kecil ya, lebih rendah jika kita bandingkan dengan fee di jaringan Ethereum. Oke, dan sekarang tinggal saya kirim ini ya 240 TKO untuk contoh bagaimana caranya staking di Binance dengan koin TKO. Ini tinggal saya kirim aja ya ke akun di wallet TKO yang ada di Binance. Oke, tunggu sebentar. Nah, pada Binance caranya cukup mudah ya. Kita tinggal masuk ke menu wallet, lalu cari overview ini, kita klik deposit ya. Deposit dalam bentuk kripto ya. Klik deposit kripto, lalu cari TKO. Ini ya. Oke. Nah, ini adalah wallet penerima, jadi untuk TKO tokennya kirim ke alamat ini ya. Buat teman-teman yang TKO-nya saat ini di toko kripto, kalian wajib bikin akun Binance dulu. Kalian nanti cari deposit, lalu cari koin TKO ya, lalu copy ini dan gunakan ini sebagai wallet penerima ya, di akun kalian masing-masing ya, jangan pakai punya saya.
Oke, saya akan ini kirim dari wallet di MetaMask ya. Nah, dan ini sudah masuk ya saldo TKO-nya hanya dalam beberapa menit ya, kurang lebih sekitar 1-2 menit. Dan sekarang kita masuk ke halaman depan Binance. Itu saya lihat tadi infonya di mana ya? Oh, ini ya. Kita masuk ke announcement ini. Nah, di sini ada informasi yang saya sharing ini ya, yaitu kita bisa staking TKO ya, up to 36% APY ya. Ini per tahun. Untuk flexible savingnya tentu saja lebih kecil, dan untuk kunci periodik ya ada 15 hari, 30 hari ini rewardnya bisa lebih besar. Dan ini saya akan kunci 100, ini kurang mungkin langsung di 90 hari ya. Oke. Oh iya teman-teman, ini akan start jam berapa ini ya? Jam 7 WIB ya, atau jam 8 WITA. Ini akan tersedia sebentar lagi ya. Jadi untuk sekarang masih belum tersedia, jadi buat teman-teman bisa persiapkan dulu TKO-nya, kirim ke Binance ya. Yang TKO-nya mungkin di wallet blockchain-nya BSC ataupun di wallet TKO ataupun sudah di Binance, berarti kita tinggal tunggu saja ya. Ini akan mulai bisa dilakukan staking dari jam 7 WIB ya. Jadi ini UTC, berarti tinggal tambah 7 ya, plus 7 jam 7 dan atau jam 8 WIB ya. Jam 8 WITA. Mungkin berarti sekitar 3 jam lagi ya teman-teman. Jadi mungkin akan saya tunggu dulu sampai stakingnya bisa kita lakukan ya. Nah, sedikit lagi teman-teman, untuk rule-nya di sini adalah seperti ini ya. Jadi first come first serve basis. Jadi siapa cepat dia dapat ya. Mungkin artinya ini. Terus untuk interest-nya itu diberikan setiap jam 00 ya. Jam 00 ini berarti jam 8 ya. Ini kalkulasian interestnya untuk rewardnya itu jam 8 WITA atau jam 7 WIB ya. Nah, jadi ini untuk rewardnya akan diberikan per setiap hari ya teman-teman. Untuk nanti kalian bisa lihat di menu wallet saving ya, jika kalian melakukan saving. Nah, ini dia beberapa penjelasan tambahannya ya. Oke, tidak ada penjelasan yang cukup penting, berarti kita harus tunggu sampai nanti jam 8 WITA atau jam 7 WIB ya, baru kita bisa melakukan staking TKO-nya. Nah, untuk cara stake-nya nanti cukup mudah ya teman-teman. Jadi di sini nanti sekitar beberapa jam lagi di sini akan ada TKO ya. Kita tinggal pilih TKO, lalu pilih durasi berapa lama kalian melakukan kuncinya, 30, 60 hari atau 90 hari. Lalu kita klik stake ya, masukkan jumlah koinnya, lalu confirm ya. Nah, seperti itu saja caranya. Untuk melihat stake-nya kalian bisa lihat di wallet menu saving ya. Nah, itu dia. Mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini ya teman-teman. Thank you sudah mengikuti channel Bitcoin Indonesia, dan mudah-mudahan buat teman-teman yang ngehold TKO bisa melakukan staking ini. Dan jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.